Halo, selamat datang. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin rasanya dekat banget ya sama kita semua. Sesuatu yang sering kita rasain, tapi mungkin susah buat diungkapin. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih ngerasa kok sama orang lain sabarnya bisa seluas samudra, tapi giliran sama keluarga sendiri, sumbunya pendek banget. Pulang ke rumah, capek, terus ada hal sepele aja, rasanya bisa langsung bikin meledak. Padahal kalau di luar, kita bisa senyum aja nanggepinnya. Kalau Anda barusan mengangguk dan ngerasa, wah ini gue banget, saya cuma mau bilang satu hal, Anda nggak sendirian. Sama sekali nggak. Ini bukan tanda Anda orang yang jahat, atau lebih parahnya lagi, nggak cinta sama keluarga. Bukan itu. Ini tuh wajar banget, manusiawi banget. Oke, sekarang mari kita coba bedah pelan-pelan ya. Kenapa sih bisa begitu? Coba bayangin, kita lagi ngebongkar sebuah ransel emosional yang setiap hari kita bawa-bawa tanpa sadar. Kita coba kenali diri kita lebih dalam yuk. Nah, alasan pertamanya adalah apa yang bisa kita sebut topeng sosial. Bayangin aja, seharian di luar, entah di kantor atau pas kumpul-kumpul, kita kan pakai versi diri kita yang paling baik kan, yang paling sopan, paling sabar. Topeng ini ya penting buat kita bisa berinteraksi dengan dunia. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Di luar sana energi kita habis buat jaga citra, nahan-nahan stres. Tapi di rumah kita ngerasa aman. Ada ruang di mana kita ngerasa boleh buat melepas semua baju zirah yang seharian bikin capek itu. Dan disinilah poin pentingnya. Pola ini muncul bukan karena keluarga kita yang jadi masalah. Justru kebalikannya. Ini terjadi karena rumah dan keluarga adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kita merasa cukup aman untuk jadi rapuh. Cukup aman untuk akhirnya, ya, jadi diri sendiri seutuhnya. Tapi mungkin Anda bertanya, loh, kalau aman, kok malah jadi tempat ledakan emosi? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ini yang membawa kita ke lapisan pemahaman berikutnya. Jawabannya ada di kedekatan itu sendiri. Karena kita sayang banget sama mereka, tanpa sadar kita punya harapan yang super tinggi. Kita berharap mereka ngerti tanpa kita perlu jelasin panjang lebar. Kita berharap mereka lihat betapa capeknya kita. Kita berharap dapat perhatian penuh. Harapan-harapan yang seringnya nggak terucap. Nah, pas harapan-harapan diem-diem itu nggak sesuai kenyataan, rasa kecewanya jadi nusuk banget. Rasanya personal. Dan seringnya, rasa kecewa kecil inilah yang jadi pemantik buat emosi-emosi besar yang seolah datang entah dari mana. Ada satu potongan puzzle lagi nih yang gak kalah penting. Para ahli menyebutnya emosi yang tertunda. Ini kunci banget buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Gini deh, coba bayangin, seharian di kantor kita nahan kesel sama kerjaan, atau di jalan nahan emosi karena macet. Emosi itu nggak hilang, dia cuma diparkir dulu di dalam diri kita. Dia numpuk. Begitu kita buka pintu rumah, tempat paling aman, boom, bendungannya jebol. Dan sayangnya, orang-orang yang paling kita sayangilah yang kebetulan ada di depan kita pas banjir itu datang. Oke, kita sampai di bagian yang paling inti. Bagian yang mungkin jadi sumber rasa bersalah terbesar buat Anda. Yuk kita lihat kebenaran di baliknya. Sebuah kebenaran yang semoga bisa bikin hati jadi sedikit lebih ringan. Tolong biarkan kalimat ini meresap dulu ke dalam hati Anda. Ini penting banget. Gampang marah ke keluarga, itu bukan berarti kita nggak cinta. Seringnya justru sebaliknya. Itu justru tanda betapa dalamnya hubungan itu buat kita. Jadi, yuk kita coba sama-sama ubah cara pandangnya. Marah itu muncul bukan karena Anda nggak peduli, tapi justru karena Anda peduli banget. Karena setiap kata dan tindakan dari mereka punya getaran yang jauh lebih kuat di hati kita dibanding siapapun di dunia ini. Bisa sampai di titik pemahaman ini saja, itu sudah sebuah langkah yang luar biasa loh. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya membawa pemahaman ini untuk membuat rumah jadi tempat yang lebih hangat? Ini bukan aturan kaku ya, tapi 4 langkah lembut yang bisa kita coba. Pertama, sebelum meledak, coba tanya ke diri sendiri, ini marahnya beneran soal ini? Atau ini sisa-sisa emosi dari luar ya? Kedua, ambil jeda. Cuma 5 detik, tarik nafas dalam-dalam. Ketiga, coba ngomongnya pakai aku. Bukan, kamu tuh ya, tapi aku lagi ngerasa capek banget hari ini. Rasanya beda kan? Terakhir, coba ingat, mereka juga punya ransel emosional mereka sendiri. Lalu, tujuannya apa sih? Tujuannya bukan buat jadi keluarga sempurna kayak di iklan, bukan. Itu. Tujuannya adalah untuk jadi lebih sadar dan lebih berbelas kasih, terutama pada diri sendiri dan juga pada orang-orang terkasih kita. Dengan kesadaran baru ini, kita bisa pelan-pelan mengubah fungsi rumah. Dari yang tadinya cuma jadi tempat sampah emosi negatif, menjadi charging station.
Sebuah tempat di mana kita semua bisa saling mengisi ulang energi dengan pengertian yang tulus. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda merenung. Nggak perlu perubahan besar-besaran kok. Perubahan itu sering dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin hari ini Anda cuma mau mencoba untuk tarik napas sekali sebelum menjawab. Atau mungkin sekedar memberi pelukan hangat waktu tiba di rumah. Jadi, langkah kecil apa yang ingin Anda coba hadirkan hari ini?